Pemirsa, momen Valentine yang lalu sepertinya tidak dilalui Gisel Anastasia dan Wijaya Saputra penuh dengan kemesraan. Begitu pula dengan Michael Yukinobu De Freitas dengan pasangannya. Hal ini lantaran kasus video asusila yang menjerat keduanya masih terus bergulir di Polda Metro Jaya. Baik Gisel dan Nobu masih dikenakan wajib lapor untuk kesekian kalinya. Keduanya pun kembali mendatangi kantor polisi untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Masih sama sih, masih ngikutin iya rutinnya seperti biasanya dan mengikuti perkembangan selanjutnya. Mama Isa menuju sidang pertama nanti akan seperti apa sih nantinya Mama Isa? Gak tahu, aku juga gak kebayang, belum. Masih Persiapan Mama Isa katanya. sendiri? Persiapan Mama Isa sendiri seperti apa? Aku juga nungguin dulu petunjuk yang ada ya. Jadi masih belum, sampai sekarang masih cuman Senin Kamis aja kesini, belum ada gambaran tentang Wajib lapornya seperti biasa dan yang ini udah ke-11. Wajib lapor ke-11. Seperti apa kamu hari ini? Nggak ada yang beda ya, nggak ada yang beda, sama-sama aja seperti sebelumnya. Tetap berusaha kooperatif, berusaha menghargai wajib lapor ini. Ya, untuk sekarang pastinya saya udah lebih bersikap dewasa, bersikap lebih baik untuk menanggapi proses-proses hukum ini. Berbeda dengan Gisel, momen Valentine yang sudah dirancang Nobu jauh-jauh hari bersama sang kekasih terpaksa harus batal lantaran kasus video asusila yang menjeratnya. Ya, saya tetap nggak berpikir buruk, Toh Valentine juga setiap hari kita merayakan hari kasih sayang kan. Jadinya menurut saya kapanpun itu hari Valentine. Ditetapkan sebagai tersangka membuat mantan istri Gading Martin dan Nobu pasrah dan hanya bisa berdoa serta tidak larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Namun demikian, status barunya tersebut tidak menghalangi Gisel untuk beraktivitas. Pasti ada dong. Cuman ya kan kekhawatirannya nggak menghalangi kita untuk tetap beraktivitas. Kan kekhawatirannya kita serahin ke tempat yang tepat, kita berdoa dan segala macam. Percaya aja jalan yang terbaik, berbuat yang terbaik mulai dari sekarang sampai ke depan. Aktivitasnya tetap harus berjalan. Justru kalau jadi terlalu khawatir, terus jadi sibuk dalam kesedihan dan segala macam, bisa miss out sama mungkin BMT yang berkat-berkat yang harus disyukuri setiap harinya jadi terlewat. Jadi kalau ada kerjaan juga kita lihat seperti apa. Kalau memang berkarya, syuting yang memang ada kayak kemarin tawaran buat mini series dan segala macam, memang berkarya gitu, ya kita mah mau, seneng hati gitu. Masih dikasih kepercayaan, kita bersyukur. Gisel patut berbahagia. Di tengah kasus hukum yang menjeratnya, dirinya tetap mendapat dukungan dari Wijaya Saputra, kekasihnya, serta orang-orang terdekatnya. Support Wijin menguatkan ibu satu anak ini dikala sedang susah. Ya pastinya jadi terjalin jadi ada kan melewati satu proses yang nggak mudah, ada hati yang besar dari Wijin juga, dari semua lah, nggak cuma Wijin ya. Lantas benarkah Gisel dan Wijin menunda pernikahan lantaran status tersangka yang kini disandang Gisel? Memang belum ada rencana gitu. Cuman ya kan kalau memang hubungan ini kan pasti ada tujuannya. Jadi kita masih mendoakan kalau memang dikasih jalan untuk bisa ke depannya bersama-sama. Masih sampai sekarang masih didoakan. Doakan juga ya. Kalau aku sekarang belajar untuk menghadapi hari itu demi satu hari. Karena keputusan sehari jarang buat senang. Besoknya kita udah persiapkan dengan tim, udah tahu bakal gimana. Cuman yang masih nanti aja. Pernah sama-sama nelangsa ditinggal belahan jiwa, artis peran Sandy Tumiwa dan Henny Mona sama-sama pernah merasakan bagaimana nelangsa tanpa belahan jiwa. Jika Sandy harus cerai dari pesinetron Tessa Kaunang, lalu terjerat kasus narkoba hingga mendekam di penjara. Henny Mona yang sempat dengan setia mendampingi mantan suaminya Rio Raivan
yang 2 kali terjerat kasus narkoba, malah nelangsa ketika Rio bebas, Henny malah digugat cerai sang suami. Buntut dari gugatan itu, bahkan sempat berjalan alot dan sengit, kedua kubu pun saling lapor. Begitu juga saat Sandi dan Tessa sama-sama sengit perang urat syaraf di media pasca keduanya bercerai. Merasa sama-sama punya pengalaman pahit, sejoli duda janda ini pun mulai menjajaki kedekatan. Dan tepat di momen Valentine belum lama ini, Sandi secara khusus memberi kejutan kado spesial untuk Henny. Dan inilah detik-detik kejutan romantis Sandi untuk Henny Mona. Hari yang spesial buat kita semua sih sebenarnya, dan termasuk saya juga. Tahu apa, saya mau sedikit mengekspresikan perasaan saya kepada someone. Walaupun kita lagi kerja bareng-bareng, ada suatu kegiatan, tapi ya paling nggak malu kan kalau bukan laki-laki kalau nggak bisa mengungkapkan perasaannya. Apa? Ini bunganya. Ini bunga ada salah satu, kan kebetulan sekarang hari Valentine's Day, ya nggak? Oke, kita langsung aja tuh. Oke, mukanya udah kaget-kagetan kan, nggak jelas gitu. Nah, Kok ada dia ya? Happy Valentine's Day. So sweet banget sih. Gimana? Happy ya? Aku jadi malu. Aku dapet ini nih, aku malu nih. Gak pernah lo dikasih ini. Ini ada ucapannya. Jadi deg-degan. Coba kacamata nih kali ya, Tasik ya nih. Happy Valentine, my twin flames, Andi Tumiwa. Ini dia nih ucapannya. Tuh. Meski baru mengenal Henny, rupanya Sandi tahu betul apa yang disukai mantan istri Rio Revan ini. Hati Henny berbunga-bunga kala Sandi berusaha menyanyikan sebuah lagu cinta milik band Naf. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Suka nggak? Bukan bahasa enggak, kalau aku nggak pernah lebih kok ya kalau kita berjodoh. Entah apa yang membuat Henny begitu mudah bertekuk lutut pada Sandi. Padahal Sandi punya riwayat serupa mantan suaminya, yakni dipenjara karena terjerat kasus narkoba. Lantas, mungkinkah Mona sudah bisa melupakan kisah kelamnya dengan sang mantan yang terjerat kasus narkoba? Lalu, Henny berharap akan bisa bersanding dengan lelaki yang mengaku sudah taubat dari godaan zat haram ini. Harapan aku mudah-mudahan Kak Sandi bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi orang yang baik, menjadi imam yang baik, jadi orang tua yang baik untuk anak-anak, ya kan. Aku pun sama menjadi nanti kalau misalnya hubungan aku sama Kak Sandi langgeng menjadi pernikahan yang terakhir buat aku. Bisa